Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Nurjaman. NIM saya 3220016. Saya berkuliah mahasiswa dari STIMIK Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi dibagi menjadi proses, konsep dasar dan definisi proses, keadaan proses, proses control block, dan thread. Proses adalah konsep pokok dari sistem operasi. Berbagai macam definisi mengenai proses telah dicetuskan. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Konsep dasar dan definisi proses. Konsep dasar dan definisi proses. Secara informal, proses adalah program yang dalam eksekusi suatu proses adalah lebih dari kode program di mana kadang-kala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor. Suatu proses umumnya juga termasuk proses tag yang berisikan dalam temporer, seperti parameter metode address yang kembali di variabel lokal dan sebuah data section yang berisikan pada variabel global. Kami tekankan bahwa program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Suatu program adalah satu entitas pasif, seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan dalam disket, sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan dan seperangkat sumber daya resource yang berkenaan dengannya. Walau dua proses dapat dihubungkan dengan program yang sama, program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Sebagai contoh, beberapa pengguna menjalankan copy yang berbeda pada file program, atau penggunaan yang dapat meminta banyak copy dari program editor. Tiap-tiap proses ini adalah proses yang berbeda, dan walau bagian tulisan teks adalah sama, data section bervariasi. Juga adalah umum untuk memiliki proses yang menghasilkan banyak proses begitu ia bekerja. Yang ketiga yaitu keadaan proses. Keadaan proses, sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan. Sebuah status dari proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu keadaan berikut ini, yaitu yang pertama new, atau bisa disebut dengan proses sedang dikerjakan atau dibuat. Yang kedua running, instruksi sedang dikerjakan. Yang ketiga waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian I/O atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Yang keempat yaitu ready, atau proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima yaitu terminate, atau proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Keadaan proses yang tadi yaitu nama-nama pada slide tersebut bisa disebut dengan keadaan yang mereka gambarkan urutan pada seluruh sistem. Namun sistem operasi tertentu juga lebih baik menggambarkan keadaan status proses. Adalah penting untuk menyadari bahwa hanya satu proses dapat berjalan pada proses manapun pada waktu kapanpun. Namun banyak proses yang dapat ready atau waiting. Keadaan diagram yang berkaitan dengan keadaan tersebut dijelaskan pada gambar 2.1. Di sini dapat dilihat contoh gambar keadaan proses dari mulai baru sampai dengan selesai. Selanjutnya yaitu proses control block atau PCB. Proses control block, tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. Sebuah PCB ditujukan yang berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk ini yaitu keadaan proses. Keadaan mungkin new, ready, running, waiting, halt, dan juga banyak lagi. Program counter mengindikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. CPU register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Disertaan dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi untuk memungkinkan proses tersebut berjalan dengan lancar.
Proses kontrol blok yaitu informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page atau halaman atau tabel segmen tergantung pada sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar open, berkas, dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Di sini ada contoh gambar proses kontrol blok yang dijelaskan pada gambar 2.2, yaitu proses kontrol blok. Di situ ada pointer, state proses, nomor proses, program counter, register, batas memori, daftar berkas yang telah dibuka. Yang gambar kedua yaitu tentang CPU register. Di situ ada sirkulasi tentang CPU register. Selanjutnya yaitu thread. Model proses yang didiskusikan sejauh ini telah menunjukkan bahwa suatu proses adalah sebuah program yang menjalankan eksekusi thread tunggal. Sebagai contoh, jika sebuah proses menjalankan sebuah program word processor adalah sebuah thread tunggal dari instruksi-instruksi yang sedang dilaksanakan. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multi-thread agar dapat secara terus-menerus mengetik dalam karakter dan menjalankan pengecekan ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan sebuah dari tugas pada satu waktu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Saya Muhammad Diki Nurjaman, saya 3220016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.